Sebab seorang atlet kalau dia berhenti setengah bulan atau sebulan aja, itu untuk merecovery paling tidak kita butuh waktu 7 bulan. Coba bayangkan. Itu berhenti sebulan aja, Pak? Iya, sebulan. Gimana kalau pandemi sekarang ini kan udah hampir 7 bulanan kan, ya. Kita punya penduduk yang hampir 270 juta. Masa sih kita tidak bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat dunia. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pembaca Babe yang menyaksikan Babe One on One. Nah, ngomongin soal bugar, Menteri Olahraga, ini banyak banget pembaca Babe yang mungkin bertanya-tanya soal apa nih yang menjadi strategi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangkitkan olahraga di masa sulit lagi pandemi seperti ini. Kita tahu Pak, tahun 2020 ini sebenarnya atau bisa dikatakan seharusnya menjadi tahun olahraga, banyak event gitu, Betul. banyak agenda olahraga penting seperti misalnya Olimpiade, Piala AFF, Piala Thomas Uber, dan PON yang bahkan dijadwalkan berlangsung tahun ini. Ya. Belum lagi event reguler seperti All England dan lain-lain. Namun semua terpaksa ditunda hingga tahun depan karena memang Betul. kondisi saat ini belum memungkinkan dan bahkan sebagian dibatalkan, bukan hanya ditunda gitu. Nah, bagaimana situasi pandemi dan penundaan ini mempengaruhi program-program yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Kemenpora? Ya, terus terang begitu pandemi, semua kegiatan olahraga, baik olahraga yang profesional dalam bentuk kompetisi, itu berhenti. Dengan situasi yang seperti ini, kami tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Kita mungkin bisa menunda event-event olahraga, tetapi tidak mungkin kita menghentikan keikutsertaan kita dalam setiap kegiatan itu. PON 2020 ditunda 2021. Tokyo Olympic, ya, Olimpiade Tokyo juga ditunda 2020. Piala Asia sepak bola ditunda. Kemudian tadi banyak kegiatan bulu tangkis juga ditunda. Nah, menyikapi ini, Kementerian Pemuda Olahraga berkomunikasi dengan KONI, dengan NOC, dengan NPC, dan seluruh stakeholder. Apa yang kita lakukan? Mendorong mereka untuk tetap latihan secara mandiri, tetapi dipandu secara virtual oleh para pelatih, oleh coachnya, supaya minimal kebugarannya tetap terjaga. Sebab seorang atlet kalau dia berhenti setengah bulan atau sebulan aja, itu untuk merecovery paling tidak kita butuh waktu 7 bulan. Coba bayangkan. Itu berhenti sebulan aja, Pak? Iya, sebulan. Gimana kalau pandemi sekarang ini kan udah hampir 7 bulanan kan, ya. Kalau dia berhenti berapa? Sementara kita di kejuaraan-kejuaraan baik internasional maupun regional kita harus ikut. Sepak bola bahkan sudah anak-anak yang under 20 kita sudah berangkat ke Kroasia. Nah, ini kita fasilitasi. Pemerintah memfasilitasi sama seperti latihan di saat biasa. Sebab kalau tidak, ini akan merepotkan dan juga pasti prestasi kita akan menurun. Sementara kan tahu sendiri tuntutan publik terhadap prestasi ini, publik nggak mau tahu ada apa, kita tetap harus. Nah, itu yang kita lakukan, dan berbagai hal kita desain tentang pembinaan olahraga kita. Tetap mempersiapkan tim dan atlet dalam persiapan buat olahraga di event-event tertentu, juga mendampingi pelatihan agar mereka tetap terus siap ya Pak ya, kapanpun agenda olahraga akan terus dilangsungkan. Tapi kita mengetahui bersama Pak bahwa COVID-19 ini turut menyerang dunia olahraga bahkan dari sisi ekonomi semua ya, olahraga, dan tidak bisa dipungkiri juga banyak atlet-atlet mungkin mengalami penurunan penghasilan. Kalau misalnya kita bicara penurunan penghasilan, ada kemungkinan mereka atau siapa saja mengalami demotivasi. Betul. Bagaimana Kementerian Pemuda dan Olahraga strateginya sebagai penanggung jawab dari cabang olahraga ini untuk memotivasi para atlet agar tetap perform dan tidak demotivasi di tengah krisis seperti ini? Ya, setiap latihan pasti ada ujungnya. Ujungnya adalah kompetisi, turnamen atau pertandingan.
Kalau dia latihan terus-terusan pasti akan bosan. Karena itu kami mendorong cabur-cabur untuk melakukan kompetisi internal. Ada beberapa yang melakukan secara virtual virtual. Terakhir itu Wushu Virtual Competition selama seminggu. Jadi seperti suasana latihan benar, pertandingan benar, kompetisi benar, tetapi itu antara mereka saja. Kita yakin pandemi ini akan berakhir, tapi bagaimana Kemenpora mungkin saat ini sudah punya ancang-ancang atau strategi untuk kembali membangkitkan olahraga nasional Pak setelah periode sulit ini? Kegiatan keolahragaan kita menjadi satu hal yang mesti kita lakukan, dan ini menjadi program pemerintah, program Pak Jokowi dalam rangka kita mengembangkan SDM, sumber daya manusia yang unggul. Artinya unggul itu berarti dia sehat, dia bugar. Kita punya penduduk yang hampir 270 juta. Masa sih kita tidak bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat dunia? Saya berani jawab kalau situasi dan kondisinya seperti yang ada sekarang, kita tidak mungkin. Karena apa? Kita tidak pernah mendesain pembinaan olahraga kita. Olahraga yang ada sekarang, prestasi-prestasi karena bakat, karena nemu. Bukan di pabrik. Jadi, prestasi itu muncul by accident, bukan by design. Nah, saya dan teman-teman di Kemenpora sekarang ini membuat grand design tentang olahraga nasional, di mana kita melakukan pembinaan sejak usia dini. Itu usia dini, kemudian dia masuk ke junior, kemudian ke elit dan senior. Hal yang juga kita pikirkan, bagaimana sekolahnya para atlet ini. Karena waktu saya keliling cabur, itu yang mereka keluhkan, Pak, gimana sekolah kami? Kan tidak mungkin kami harus ikut sekolah reguler seperti biasa. Hari ini ujian, besok dia bertanding. Pasti satu jeblok, satu anjlok. Oke, atau sebaliknya. Dan bagaimana purna prestasi? Mengenaskan nasib mereka yang setelah prestasi membawa harum nama bangsa, tapi tidak diperhatikan. Dan negara harus hadir di situ. Itu yang kita desain. Kita desain sehingga kita ingin buat bahwa prestasi olahraga kita itu di pabrik. Gitu, nggak boleh asal nemu. Harus ada program yang berkelanjutan, sistematis, dan didukung oleh semua stakeholder. Kalau bahasanya Pak Presiden, kita harus berlari, kita harus melompat. Itulah arahannya kepada saya, segera review ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Dan itu yang kami lakukan. Siap, baik. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin sedikit aja Pak soal Liga 1. Sudah 2 kali kan mengalami penundaan. Ya. Dukungan seperti apa kira-kira akan diberikan oleh Kemenpora agar Liga 1 dan Liga 2 ini kembali berlangsung pada bulan depan, November 2020? Oke. Memang kegiatan sepak bola itu adalah di ranahnya federasi, PSSI, dan apalagi ini kompetisi profesional yang dikelola oleh PT Liga Indonesia Barat, LIB. Tetapi kami memfasilitasi, karena sekarang ini dalam suasana pandemi, kami komunikasikan dengan Satgas penanganan COVID, dan dengan fasilitasi itu PSSI dan Satgas membuat perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman lah, MOU, untuk bisa melakukan kegiatan liga, tentu dengan protokol. Nah, tugas kami adalah mengawasi protokol itu dijalankan dengan serius, dengan benar. Misalnya, tidak boleh ada penonton. Semua yang akan terlibat itu harus di-swab. Oke. Begitu ada satu saja, dia tidak boleh masuk. Oke. Dan harus menjaga lingkungannya, tidak boleh ada sedikit pun yang bisa menimbulkan insiden.
Baik, terima kasih banyak Pak Amali atas waktunya sudah berbagi perspektif dan apa saja yang menjadi strategi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangkitkan kembali olahraga di masa sulit dan masa pandemi seperti ini. Semoga sukses Pak. Selamat sudah 1 tahun menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan ada agenda besar tahun depan nanti Ya, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2021. U20. Bapak akan memimpin langsung persiapannya. Betul, saya ketua panitianya soalnya. Baik, siap Pak. Mudah-mudahan sukses dengan berbagai persiapan Terima dan kasih. semua berjalan sesuai dengan agenda dan rencana. Ya. Terima kasih banyak Pak Amali atas waktunya. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bersatu dan bangkit. Satu bangkit.